Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga kita masih diberikan waktu untuk menikmati hidup ini. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan amalan apa yang dia kerjakan untuk menjadi bekal di hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan. Jika dilihat dari makna kalimat di dalam ayat ini, Allah menyeru, Ya ayyuhalladzina amanu. Secara makna, kalimat Ya ayyuhalladzina amanu ini adalah seruan untuk orang-orang beriman, di mana kalimat ini menunjukkan bahwa umum yang diseru adalah ya ayyuhal, wahai orang-orang, entah itu yang dekat, yang jauh, atau yang ada di tengah-tengah. Artinya adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi, yang rendah, ataupun yang imannya berada di tengah-tengah. Itu semua orang diseru di sini. Tapi ada poin yang kemudian diperhatikan setelah ayat itu. Pertama adalah kalimat perintah untuk bertakwa kepada Allah. Wahai orang yang beriman, yang imannya tinggi, yang imannya rendah, yang imannya berada di tengah-tengah, kalian diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah pertama di dalam ayat ini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kalimat perintah untuk bertakwa ini ditunjukkan kepada siapa saja, bahkan kepada orang beriman. Jadi yang merasa dirinya beriman saja itu diperintahkan untuk bertakwa. Takwa itu apa? Menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Karena kenapa? Banyak dari kita yang merasa diri kita beriman tapi masih melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah dan juga meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya masih senang bermaksiat kepada Allah. Maka kemudian Allah selalu menekankan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian poin inti atau poin utama salah satu di dalam ayat ini adalah apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bahwa setiap diri harus memperhatikan apa-apa yang dia kerjakan untuk hari esok. Para ulama tafsir sepakat dari mulai Imam Syafi'i di dalam tafsir Quranul Azim, kemudian tafsir-tafsir yang lain termasuk Mafatihul Ghaib, kemudian tafsir yang lainnya, ini sepakat kalimat al-ghad yang diartikan secara harfiah adalah besok. Para ulama tafsir menerjemahkan, memaknai ghad di sini adalah hari akhir atau hari kiamat. Besok itu menunjukkan litakrib, menunjukkan dekat. Artinya hari kiamat atau hari akhir ini hari yang dekat dengan kita.
Maka kenapa kita harus memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan sebetulnya untuk hari esok. Maka bahasa di sini setiap diri harus memperhatikan, harus muhasabah, introspeksi. Kita untuk hari esok sudah punya bekal apa? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya apa? Jangan-jangan kita tidak punya bekal apapun, amal soleh apapun, sehingga kita menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, justru kita merugi nanti. Ini yang kemudian harus diperhatikan. Bahkan kemudian kalimat setelahnya, wattaqullah, dan bertakwa lagi kepada Allah. Artinya bekal inti untuk menghadap Allah di hari esok yang diterjemahkan oleh para ulama tadi adalah hari akhir atau hari kiamat. Bekal paling inti adalah ketakwaan. Bahkan ayat ini tadi dijelaskan ada 2 perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ini yang kemudian harus diperhatikan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Bekal takwa ini sangat penting bagi kita untuk menghadapi hari esok atau hari kiamat. Maka kemudian usaha dan upaya apa sebetulnya yang sudah kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ketakwaan kita sudah sampai di mana? Apakah bulan Ramadan yang beberapa lalu telah berlalu sudah meninggikan, menaikkan derajat takwa kita atau belum? Atau jangan-jangan kita stagnan, bahkan ketakwaan kita semakin menurun. Ini yang kemudian harus kita introspeksi, harus kita muhasabah. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, harus bisa mencerminkan bahwa kita siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari esok. Bekal ketakwaan kita harus semaksimal mungkin dijadikan bekal yang terbaik untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang kemudian menjadi bekal terbaik. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal terbaik adalah ketakwaan. Artinya adalah takwa ini bekal kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala kelak. Surga dan neraka memang Allah yang menentukan. Tapi kemudian usaha untuk mencapai itu kita sendiri yang menentukan. Apakah kita ingin masuk surga dengan bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangannya, kemudian menjalankan segala perintahnya, atau sebaliknya? Kenapa? Karena tidak sedikit dari kita mengaku ingin masuk surga, ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi yang kita lakukan adalah sebaliknya. Maka jangan sampai seperti itu. Mulai detik ini kita mulai bermuhasabah diri, perbaiki diri, bahwa diri ini harus benar-benar menjadi diri terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sedikit banyaknya nasihat kebaikan, mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.